Salam sejahtera Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan tetap sehat. Dan kita bertemu lagi dalam Renungan Harian GKI Kebonjati bersama saya Penatua Agus Gunawan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam buku Ecclesia in Transitu, gereja di dalam situasi transit, di tengah situasi yang berubah, Pendeta Lina Gunawan menuliskan sebuah kisah yang cukup menarik. Ketika dia berkunjung ke gereja-gereja yang berada di bawah payung gereja Presbyterian di Amerika Serikat, atau disingkat di PCUSA. Nah, umumnya saudara, di depan gereja atau di board papan nama gereja itu terpampang jelas tulisan. Tulisannya begini saudara, all are welcome. Nah, saudara, kalimat tersebut merupakan salah satu value of life dari gereja tersebut. Nah, biasanya kita tahu kata welcome yang kita baca itu di gedung-gedung tertentu atau pada keset biasanya, itu merupakan ucapan selamat datang. Kalimat welcome menjadi bagian dari tata krama atau etiket pergaulan antar manusia. Namun kata yang menjadi kalimat all are welcome ini bukan sekedar ucapan selamat datang bagi jemaat gereja tersebut. Bapak-Ibu sekalian, kalimat ini menunjukkan bahwa gereja terbuka terhadap siapa saja yang mau datang ke dalamnya. Dan keterbukaan gereja ini terlihat pada kesediaan gereja menerima siapapun tanpa batas-batas, baik batas usia, gender, ideologi, status ekonomi, status sosial, orientasi seksual, warna kulit, pendidikan, ras, karunia, dan lain sebagainya. Keterbukaan gereja terwujud juga, saudara, dalam menghadapi perbedaan yang muncul dalam kehidupan jemaat. Semua anggota jemaat diberi tempat untuk melayani maupun dilayani. Maka itu selain itu, all are welcome bagi PCUSA mau menunjukkan keleluasan jangkauan pelayanan mereka. Pelayanan mereka tidak hanya pelayanan di dalam, hanya untuk jemaat, melainkan juga pelayanan keluar gereja. Maka tampak pada berbagai bentuk program kemanusiaan yang mengusung semangat kesetaraan, pemberdayaan dari ketertindasan merupakan banyak kegiatan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh PCUSA tadi bagi masyarakat dan bagi dunia. Dan dalam perjalanan itu tampaknya tidak mudah saudara bagi gereja-gereja ini, yaitu yang tergabung dalam PCUSA, untuk menjalankan misinya. Terutama ketika kalau membaca artikel Bu Lina ini, dalam 10 tahun terakhir PCUSA mengalami hambatan yang cukup serius, terutama ketika mereka mulai terbuka soal LGBTIQ. Nah, bagi Pendeta Lina dalam artikelnya, pengalaman PCUSA sebagai gereja terbuka mengajarkan kepada kita betapa memang tidak mudah, saudara, menjadi gereja yang terbuka. Terutama ketika gereja diperjumpakan dengan orang asing, yang adalah sesama kita sendiri. Pengalaman itu juga terjadi pada saya ketika praktek lapangan semasa kuliah di STFT Jakarta, ketika saya harus berada praktek lapangan di lingkungan para pekerja seks perempuan di Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Perkumpulan Bandung Wangi di Jakarta. Dan tidak mudah gereja menerima anggota jemaat berlatar belakang profesi misalnya sebagai pekerja seks perempuan. Akibatnya mereka benar-benar kemudian menjadi orang asing bagi gereja. Nah, makanya itu saudara, dalam artikelnya Pendeta Lina Gunawan kemudian memberi tawaran tentang bagaimana gereja mengarungi lautan kasih dengan mengangkat kata hospitalitas menjadi gereja persahabatan untuk bisa merangkul orang-orang yang masih menjadi orang asing bagi gereja. Ia mengatakan bahwa saat kita memahami orang asing sebagai orang yang ada di sekitar kita, baik yang ada di dalam dan di luar komunitas kita yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, maka kita mengerti, saudara, betapa pentingnya hospitalitas menjadi wajah gereja kita. Pendeta Yos Adi Prasetya juga pernah menambahkan dalam artikelnya bahwa kualitas persahabatan adalah sebuah komunitas iman yang selalu diukur oleh dua dimensi ini bersama-sama, yaitu kasih persaudaraan kepada anggota komunitas dan kasih persaudaraan kepada orang-orang asing di luar komunitas. Jadi kalau kita mau membangun gereja yang terbuka, gereja yang menjadi gereja persahabatan, maka ada dua ukuran. Yang pertama, bagaimana kasih kita kepada orang-orang di dalam persekutuan kita, tetapi juga itu harus sebanding dengan kasih kita kepada orang-orang asing di luar komunitas. Yang satu tentunya tidak lebih penting dari yang lain. Nah, saudara, dalam hospitalitas itu kemudian manusia menjadi fokus, bukan program aktivitasnya. Ya.
Maka mari kita simak Bapak Ibu sekalian apa yang digambarkan oleh cara hidup jemaat mula-mula dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 berikut. Saudara katakan di situ orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu di situ dikatakan ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sudah gereja persahabatan memang memiliki beberapa ciri. Konteks seperti apa yang digambarkan oleh Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang kita baca. Maka itu mari kita cross check apakah GKI Kebonjati sudah menjadi gereja persahabatan? Apakah komunitas persekutuan di mana saudara bergereja sudah menjadi gereja persahabatan? Yang cirinya yang pertama, terjadi saling terhubung di situ. Ada relasi, baik dengan persekutuan maupun orang-orang di luar persekutuan. Apakah gereja kita menjadi gereja yang terbuka? Kasih itu tidak nyata hanya di dalam persekutuan kita, tetapi juga kasih itu keluar di lingkungan kita. Bahkan kemudian bisa merangkul orang-orang yang benar-benar asing bagi kita. Kelompok-kelompok yang belum berani dirangkul oleh gereja. Lalu kemudian apakah terjadi sikap saling menerima dan otentik di antara jemaat satu dengan jemaat yang lain? Lalu terjadikah saling percaya satu dengan yang lain? Maka itu saudara, bagaimana posisi kita? Marilah kita mulai membangun, kita mulai melihat bagaimana kita menjadi gereja, komunitas yang bersahabat. Sehingga setiap orang yang hadir, bahkan orang asing yang hadir ke dalam lingkungan kita sebagai sebuah persekutuan, merasa home dan tidak merasa homeless. Tuhan memberkati kita. Amin.